Dalam era globalisasi, mempertahankan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu fokus penting. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan mengunjungi museum yang memiliki informasi mengenai sejarah dari pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang riwayat hidupnya diabadikan di museum adalah Dr. Sutomo. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 PDB 55 melakukan field study di Museum Dr. Sutomo yang beralamat di Jalan Bubutan nomor 85 sampai 87, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kami membuat kuesioner berupa Google Form yang kami bagikan kepada beberapa mahasiswa Universitas Airlangga untuk mengetahui bagaimana peran Museum Dr. Sutomo dalam meningkatkan pengetahuan dan semangat bela negara mahasiswa Universitas Airlangga. Kemudian, kami melakukan scoring dan membagi hasil menjadi 2 kategori, yaitu mengerti dan tidak mengerti. Hasilnya, 67% responden mengerti mengenai arti bela negara. Kemudian, kami juga memberikan infografis yang berisikan biografi Dr. Sutomo, kontribusi beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan Museum Dr. Sutomo. Kami bertanya kepada responden, apakah setelah membaca dan memahami infografis, mereka tertarik untuk mengunjungi Museum Dr. Sutomo. Hasilnya, 88,9% responden tertarik untuk mengunjungi Museum Dr. Sutomo. Nah, dari hasil kuesioner tersebut bisa kita simpulkan bahwa museum memiliki kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan semangat bela negara. Melalui benda-benda bersejarah, kita bisa ikut mengenang dan termotivasi untuk membela negara. Apa saja sih yang ada dalam Museum Dr. Sutomo? Let's check this out. Dulu nama saya Rani, saya salah satu staf dari Museum Dr. Sutomo. Ini adalah desa kelahirannya Dr. Sutomo. Jadi beliau ini lahir di Desa Ngepeh, tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Nah, jadi di usia kurang lebih 15 tahun, beliau ini sudah sekolah sebagai dokter Jawa, teman-teman. Di mana dokter Jawa itu kalau sekarang ini setara atau sama dengan mantri. Nah, dan di sini pula di usia 20 tahun, Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi pergerakan pertama yaitu Budi Utomo. Nah, di mana setiap tanggal 20 Mei kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena tanggal tersebut merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei tahun 1908. Selain beliau ini menjadi dokter, beliau ini juga menjadi dosen, teman-teman, di UNER, di mana latar belakangnya lebih ke zona profesinya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di sini, ini adalah replika ruang kerjanya Dr. Sutomo pada waktu beliau ini bertugas di Rumah Sakit Simpang yang sekarang menjadi Plaza Surabaya. Nah, dan untuk koleksi yang ada di sini ini lebih banyak yang replika karena kita memiliki fotonya beliau pada waktu bekerja di sana. Di sini waktu di ruang kerja di Rumah Sakit Simpang. Jadi kita membuat replika ruang beliau ini agar pengunjung bisa mengetahui seperti apa sih ruang kerja Dr. Sutomo dulu pada waktu di Rumah Sakit Simpang. Dan ini adalah foto Plaza Surabaya Timur dulu saat menjadi rumah sakit. Dan untuk koleksi kita yang ada di sini, ini koleksi kita lebih ke asli, dulunya pernah digunakan oleh Dr. Sutomo secara langsung. Jadi ada mikroskop penuh, ada alat kateter logam, ada tas kerjanya beliau sejak tahun 1930. Dan yang terakhir ini adalah ada dua buku karyanya beliau yang masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi pada waktu beliau ini di Belanda, beliau menyempatkan untuk menulis dua buku yang berisikan tentang penyakit lepra pada waktu itu. Karena memang di eranya Dr. Sutomo banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit kulit dan kulit. Setelah istrinya meninggal ini, Dr. Sutomo tidak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan. Jadi beliau ini aktif di berbagai organisasi dan tujuannya agar gimana sih Indonesia ini biar cepat merdeka. Beliau ini tidak memperdulikan kesehatannya. Jadi beliau ini fokus ke pergerakannya sehingga di tahun 1938 kondisi Dr. Sutomo ini mulai sakit-sakitan. Tepatnya di tanggal 30 Mei tahun 1938, Dr. Sutomo ini menghembuskan nafas terakhirnya
di usia kurang lebih 50 tahun. Beliau ini meninggal karena sakit kanker hati. Ini ada juga beberapa foto beliau dengan istrinya pada waktu masih muda. Ya. Jadi banyak sekali pertentangan di antara beliau berdua karena memang zaman dulu itu jarang sekali orang pribumi menikah dengan orang Belanda. Dan pastinya banyak sekali pertentangan di antara kedua belah pihak ya. Nah, karena beliau ini tidak memiliki keturunan, jadi rumahnya beliau yang ada di Jalan Simpang Dukuh ini sudah tidak ada juga. Karena memang sebagian besar hartanya Dr. Sutomo dulu diserahkan ke organisasinya Parindra digunakan untuk dana pendidikan dan juga untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di wilayah Dr. Sutomo. Dari pendapat Ibu sendiri, apa sih kaitan kita sebagai mahasiswa Universitas Airlangga berkunjung ke Museum Dr. Sutomo ini dengan bela negara? Oke, kalau menurut pendapat saya teman-teman di sini bisa mewujudkan tentang bela negara ini melalui pendidikan karena sesuai dengan Dr. Sutomo juga ya. Di awalnya ini Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo itu untuk memajukan atau mencerdaskan masyarakat pada waktu itu. Jadi untuk sekarang ini teman-teman bisa mengapresiasikannya di berbagai bidang ya teman-teman, bukan hanya di bidang pendidikan, di bidang non pendidikan pun teman-teman juga bisa mengisinya. Nah, pesan saya seperti sesuai jargonnya Dr. Sutomo yaitu fakta non verba, yang artinya sedikit bicara banyak bekerja. Disitulah teman-teman bisa menunjukkan kinerjanya sebaik mungkin untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.